Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim Nur Wahyudi, NIM 1214008 dari Prodi Teknik Informatika TPB 49. Di sini saya akan menjelaskan video tentang tugas UAS PKS. Saya memilih dua program. Yang pertama, program di bidang fisika. Yang kedua, program di bidang kimia. Yang pertama, program di bidang fisika ini judulnya menghitung besar arus, tegangan, dan hambatan. Saya memilihnya karena dapat mempermudah kita dalam menghitung untuk mencari suatu besaran arus listrik, tegangan arus listrik, dan hambatan arus listrik. Jadi kita tidak usah repot-repot lagi menghitung secara manual, menggunakan kertas, menggunakan pena. Saya masuk ke penjelasan pertama, yaitu penjelasan di flowchart-nya terlebih dahulu. Di bagian awal sini kita harus mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Di sini yang pertama saya menggunakan float dengan variabelnya bilangan dengan menggunakan array. Indeks array-nya 3. Yang kedua, integer, variabelnya pilih. Yang ketiga, string, variabelnya ulangi. Di sini ada titik di mana saya menggunakan perulangan. Perulangan yang saya gunakan adalah perulangan while. Perulangan itu dipergunakan untuk ketika kita akan mengulangi suatu program yang akan kita gunakan. Jika kita ingin mengulangi, maka dia akan mengulangi program itu dari awal. Ketika kita tidak ingin mengulanginya, maka program tersebut akan otomatis berhenti. Setelah memasukkan perulangan while di sini, kemudian saya memasukkan output di dalam while tersebut. Outputnya ini outputnya. Jadi nanti kalimat ini yang akan keluar di terminal. Dan di sini ada bagian input pilih, variabelnya pilih, karena dengan cara kita memasukkan input di sini, user memasukkan input 1, 2 atau 3, maka dia bakal jalan ke if else percabangan yang ini. Jika user memilih input 1, maka program pertama akan jalan. Ketika memilih 2, maka 2 yang berjalan. Ketika memilih 3 yang berjalan. Ketika memilih selain dari itu, maka dia akan error. Karena di sini sudah dideklarasikan error. Di sini if, kita menggunakan if, percabangan if. Rumusnya pilih sama dengan 1. Di dalam if yang pertama, kita menggunakan output yang akan ditampilkan di terminal dan input bilangannya. Karena ini yang pertama adalah menghitung tegangan, maka yang ada di sini adalah rumus menghitung besar tegangan. Pertama, di sini user akan memasukkan input pertama dan di sini input kedua. Karena di sini kita membutuhkan dua inputan. Yang pertama, besar arus dan hambatannya, hambatan R. Ini rumus yang digunakan. Bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dikali bilangan array 1. Lalu setelah inputan diberikan, maka angka tersebut akan dihitung di sini dan akan dikeluarkan di output yang ini. Besar tegangannya adalah V, dan bilangan 2 ini untuk memanggil hasil dari perhitungan yang ada di sini. Dan begitupun untuk yang if kedua,
if ketiga. Hanya di sini cuma beda rumusnya. Untuk besaran arus, rumusnya seperti ini, dibagi bilangan array 0 dibagi bilangan array 1. Untuk besaran hambatan, rumusnya bilangan 0 dibagi bilangan array 1. Di sini ada error ketika user menginputkan selain dari pilihan 1, 2, atau 3. Ketika programnya berjalan true atau false, maka dia akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu akan ada output ketika kita mengetik huruf Y besar atau huruf Y kecil, program akan otomatis mengulang. Di sini ada input untuk memberikan masukannya. Karena di sini sudah diberikan rumus, ketika kita ingin mengulang, kita bisa menggunakan huruf Y besar atau huruf Y kecil. Rumusnya ulangi sama dengan Y besar, or ulangi sama dengan Y kecil. Maka dia akan berjalan lagi ke awal programnya. Ini saya akan mencontohkan bagaimana jalannya program. Kita di sini disuruh memberikan sebuah inputan. Kita coba dengan input angka 1, pilihan yang pertama, menghitung tegangan. Kita enter. Kita diminta untuk memasukkan besar arus I-nya. I-nya misalnya 2. Lalu besar hambatan R-nya 3. Maka hasilnya adalah besaran tegangan V sama dengan 6 volt. Kenapa 6 volt? Karena rumus yang digunakan adalah besar tegangan itu bilangan array 0 dikali dengan bilangan array 1. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sini ada output tekan Y untuk mengulangi. Ketika kita menginputkan huruf Y, maka program akan berjalan dari awal. Nah, seperti itu. Kita coba lagi yang kedua, menghitung arus. Besar tegangannya misalnya 20. Hambatannya itu 5. Nah, I-nya itu jadi hasilnya itu 4 ampere karena rumusnya itu V dibagi dengan R, 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, di sini kalau kita menginputkan selain huruf Y besar atau huruf kecil, maka program otomatis akan berhenti. Contohnya kita input N. Nah, program berhenti, selesai. Itu penjelasan untuk program yang pertama. Yang kedua itu program konversi suhu. Konversi suhu ini ada di bidang kimia. Kenapa saya memilihnya? Karena tidak semua orang itu tahu konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Reaumur, Celsius ke Kelvin. Kan itu ada rumusnya tuh. Contohnya yang di bagian Fahrenheit. Kalau dari Celsius mau ke Fahrenheit itu kan Celsius dikali 9/5 tambah 32. Kan tidak semua orang menghafalnya itu rumusnya. Jadi di sini saya sudah buatkan, jadi tidak perlu menghitung lagi, tinggal masukkan angka saja. Masuk ke penjelasannya. Di sini ada deklarasi tipe data dan variabelnya yang akan digunakan. Real ini TC, variabelnya TC. Indeks array yang kita butuhkan 1. Array itu mulainya, indeks array itu yang kita pakai indeks 1. Jadi array itu mulainya dari 0,1. Yang kedua ada tipe data integer, variabelnya konversi. Yang ketiga string, variabelnya ulangi.
Di sini ada titik yang di sini menggunakan perulangan 2 while lagi supaya program bisa mengulang ketika diberikan input mengulang. Di sini ada output, tampilan programnya seperti ini. Di sini ada perintah pilihan mana yang akan dipilih oleh user, dan di sini ada input untuk user memberikan pilihan yang akan dipilih. Di sini ada percabangan if yang pertama, if yang kedua, if yang ketiga. Ketika dia program user memilih program yang pertama, maka percabangan yang pertama akan berjalan. Ketika user menginputkan angka 2, maka percabangan kedua yang akan berjalan. Ketika user menginputkan angka 3, maka program percabangan yang ketiga yang akan jalan. Selain dari angka 1, 2, 3, dia akan menghasilkan output error karena dia tidak termasuk ke dalam pilihan angka 1, 2, 3. Yang pertama di sini ada konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Di sini ada tampilan outputnya. Di sini tempat user menginputkan suhu Celsiusnya. Dan di sini ada keluaran berserta rumus sekaligus. Jadi outputnya itu dalam Fahrenheit dan rumusnya TC array 0 dikali 9/5 ditambah 32. Dan yang kedua, di percabangan yang kedua sama saja, hanya saja ini dari Celsius ke Reaumur yang rumusnya TC array 0 dikali 4/5. Dan yang ketiga dalam Kelvin rumusnya TC array 0 ditambah 273. Dan ketika programnya berjalan true atau false, berikutnya akan masuk ke tampilan yang ini. Ada output, apakah user tersebut meminta untuk program tersebut mengulanginya dari awal atau program tersebut akan berhenti. Di sini user memasukkan pilihannya untuk mengulangi atau tidak. Di sini ada rumus yang digunakan di dalam perulangan while. Rumusnya itu variabel ulangi sama dengan y, atau ulangi sama dengan y. Ketika user menginputkan y besar atau y kecil, maka program tersebut akan berjalan mengulang dari awal, karena di sini ada negasi apa sih namanya itu, OR, boolean OR. Langsung saja kita jalankan programnya. Ada tampilannya, kita pilih user menginputkan yang ketiga lah, contohnya Kelvin. Suhunya itu 100 derajat Celcius. Nah, di sini muncul dalam Kelvin 373 derajat Kelvin. Karena rumus Kelvin adalah TC ditambah 273. Jadi 100 ditambah 273 adalah 373. Ini ada pertanyaan, apakah ingin mengulangi? Kita ulangi coba. Oke. Ketika user menginputkan di luar pilihan 1, 2, atau 3, maka program akan error. Contohnya, kita masukkan inputan angka 5. Pilihan error. Ini akan ditanya lagi, mengulangi atau tidak. Coba kita untuk memberhentikan programnya. Kita N. Contohnya. Maka program akan berhenti. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan di dev C++-nya. Di sini ada headernya, include IOStream. IOStream itu untuk input output. Using namespace std ini untuk ketika kita menggunakan cout ini tidak perlu menulis dengan std lagi di bagian awalnya, jadi sudah dideklarasikan di atas di bagian header. In main ini tubuh program. Di sini ada yang dideklarasikan tipe data dan bilangannya.
Di sini di dalam do ada cout, tampilan yang akan ditampilkan di terminal. Ada perintah input cin untuk user memberikan pilihan. Di sini ada ada percabangan, ada 3 percabangan. Dan yang terakhir itu ketika error, salah input. Ketika user memilih angka 1 misalnya, maka percabangan pertama akan jalan karena sesuai dengan rumusnya pilih sama dengan 1 untuk if yang pertama. Untuk else if pilih sama dengan 2, maka yang berjalan program yang kedua. Dan yang ketiga begitu pula. Ketika user menginputkan angka 1, maka yang berjalan percabangan yang pertama. Di percabangan pertama ini kita akan ditampilkan sebuah teks besar arus I, dan di sini user akan menginputkan besarnya arus I, variabelnya bilangan array 0. Ketika user sudah menginputkan apa yang diminta, contohnya besar arus I dan hambatan R-nya, maka di sini akan ada rumus untuk menghitung besar tegangan V-nya. Rumusnya itu bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dikali bilangan array 1. Jadi di sini di cout teksnya ini, dan akan dipanggil hasil dari perhitungan yang ada di sini, di bilangan 2. Hasil yang sudah dihitung maka akan dikeluarkan di sini di perintah cout, dan ini teksnya. Begitu pula dengan else if yang pilihan kedua, else if pilihan 3. Nah, di sini ada else nih. Else ini jika percabangan pertama, kedua, dan ketiga itu tidak dipilih, maka ini adalah opsi yang terakhir. Opsi yang kita tampilkan adalah pilihan error. Jadi ketika user menginput di line angka 1, 2, 3, maka program akan error dan berlanjut ke tahap selanjutnya. Di sini ada keluaran tekan Y untuk mengulangi. User ditanya apakah user ingin mengulangi program tersebut. Di sini ada tempat user menginputkannya. Jika dia ingin mengulangi, maka dia harus mengetik Y besar atau Y kecil. Karena rumus yang kita gunakan adalah ulangi sama dengan Y besar atau ulangi sama dengan Y kecil. Ketika dia meminta untuk mengulangi, maka program akan berjalan dari awal lagi dan sampai akhir. Ketika user tidak meminta untuk mengulangi, maka user akan menginputkan huruf selain dari huruf Y. Contohnya, taran saja. Hambatan pertama, besar arusnya itu 4. Hambatannya 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, di sini kita ketik Y untuk mengulangi 3. Tegangannya 40. Arus I-nya 20. 2 ohm. Ketika kita tidak menginputkan huruf Y, N, maka program akan berhenti. Dan ini adalah program yang kedua di C++ nya. Ini ada header, ada tubuh program in main ini, dan ini ada deklarasi variabel dan tipe data yang akan kita gunakan. Di sini ada perulangan do dengan perulangan while yang saya gunakan. Di sini ada perintah tampilan. Di sini tempat user menginputkan pilihan.
Di sini ada percabangan if, else if, dan else. Untuk if, rumusnya itu konversi sama dengan 1. Else if konversi sama dengan 2. Else if konversi sama dengan 3. Dan yang terakhir else, pilihan yang terakhir ketika user menginputkan selain dari angka 1, 2, 3. Di sini tempat user menginputkan pilihannya, percabangan mana yang akan dijalankan. Dan di sini tempat percabangannya. Di sini user diminta untuk memasukkan suhu dalam Celsius, dan di sini tempat inputkannya, Cin-nya. Di sini ada tempat keluarannya sekaligus rumus yang digunakan. Teksnya dalam Fahrenheit sama dengan di sini rumusnya TC array 0 dikali 9/5 ditambah 32. Dan yang kedua pun sama. Ini ada rumus Reaumur, rumusnya ini. Dan yang pilihan yang ketiga dalam Kelvin, rumusnya ini. Dan ini ada yang terakhir ada percabangan else. Ketika dari program 1, 2, 3 tidak dipilih, maka yang berjalan adalah program else ini. Setelah dari sini, maka program akan berjalan ke tahap selanjutnya. Di sini ada pertanyaan user, apakah user akan mengulangi program ini, ya atau tidak. Ketika user menginputkan Y, maka program akan jalan dari awal. Ketika selain dari Y, maka program akan berhenti. Karena rumusnya adalah ulangi sama dengan Y besar atau ulangi sama dengan Y kecil. Program akan berjalan dari awal do ini sampai dengan akhir ke bagian return 0. Ketika sudah sampai return 0, maka program otomatis akan berhenti. Kalau kita jalankan, maka akan begini hasilnya. Pilihannya 3, Celsiusnya misalnya 20, maka hasilnya adalah 293 Kelvin. Karena rumus Kelvin adalah sel TC ditambah 273. Ketika 20 ditambah 273, maka hasilnya 293. Kita ulangi Y. User menginputkan selain dari angka 1, 3, misalnya 6. Maka program akan error. Ketika ingin berhenti, ketik saja di selain huruf Y, contohnya R. Maka program akan otomatis berhenti. Sekian program yang dapat saya jelaskan, yaitu program di bidang fisika yang pertama, yang kedua program di bidang kimia. Sekian, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.